Halo Scorpio, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti, aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar bagaimana ke depannya hubungan bisa lebih berkembang, bisa lebih stabil lagi, bisa lebih baik lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai readingan untuk kalian, Scorpio. Oke, 3 kartu pertama berbicara tentang gimana sih kondisi hubungan kamu dengan doi untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya Knight of Pentacles. Oke, kita punya Five of Pentacles. Dan kita punya The Magician gitu ya. Oke, gimana sih kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini? Hubungan kalian berjalannya itu cukup lambat perkembangannya gitu ya. Em, dalam artian gini, dalam artian misalnya kita nyetir gitu ya. Misalnya kita nyetir, dalam 1 jam itu normalnya bisa menempuh 10 kilometer misalnya gitu ya. Tapi kamu sama doi kamu nyetirnya dalam dalam apa namanya, Mmm, dalam 1 jam hanya bisa 5 kilometer gitu, cenderung lambat gitu ya. Apapun permasalahannya di sini, hubungan kalian cukup lambat perkembangannya. Kenapa cukup lambat gitu ya, kenapa minim perkembangan, cukup cukup, cukup pelan bergeraknya, karena terlalu banyak pertimbangan di sini. Pertimbangan-pertimbangan seperti, masih belum yakin, antara yakin dan nggak yakin untuk benar-benar total menjalin hubungan dengan kamu, dengan dia gitu ya, kalian gitu ya. Masih banyak sekali pertimbangan di sini yang berdampak pada hubungan cenderung lambat, cenderung minim perkembangan gitu ya. Apakah masih sayang? Apakah rasa cintanya di sini masih ada? Masih gitu ya, karena kita punya The Magician, kita juga punya Five of Pentacles di sini. Dalam artian, mmm, situasi memang possible tidak semudah itu. Possible memang sedang ada di situasi yang sulit, cukup rumit gitu ya. Tapi terlepas dari apapun permasalahan atau hambatan yang terjadi dalam hubungan kalian, dalam proses hubungan kalian agar terus berkembang, agar terus stabil gitu ya. Tapi sejauh ini, belakangan ini sampai sekarang ini, sejauh ini kalian masih mau berjalan bersama, kalian masih mau memperjuangkan, kalian masih mau menghadapi proses yang tidak mudah ini gitu ya. Walau emang tidak dapat dipungkiri, karena minim perkembangan dan kalian juga sadar bahwa minim perkembangan sempat membuat kalian kayak bimbang, ya gue sayang sih, tapi worth it gak sih untuk diperjuangkan? Gue tahu sih apa yang harus gue lakukan, tapi worth it gak sih kalau emang selama ini gitu? Nah, balik lagi, kenapa jadi lama gitu ya? Kenapa jadi lama perkembangannya? Ya karena terlalu banyak pertimbangan tadi, apapun itu ya, bisa finansial di sini. Jadi beberapa dari kalian emang faktornya ada di finansial gitu ya, tapi itu beberapa. Yang lain, apapun faktornya, apapun kemungkinannya bisa aja gitu ya. Bisa banyak kemungkinan, tapi di sini emang strong terkait finansial. Tapi kalau bukan bukan terkait finansial tidak apa-apa, karena ini juga general reading, jangan lupa gitu ya. Nah, tapi apapun yang menjadi permasalahan dalam hubungan kalian, terlalu banyak pertimbangan gitu ya. Dan beberapa dari kalian itu juga hubungannya cukup lama gitu, udah cukup lama dijalankan, tapi gitu-gitu aja misalnya udah lama PDKT tapi nggak maju-maju gitu ya, nggak naik-naik level ke pacaran, atau misalnya udah lama banget pacaran tapi nggak naik-naik ke tunangan atau pernikahan. Kalau misalnya udah menikah ya gitu-gitu aja, stuck gitu kan, kita maunya selalu ada perkembangan gitu ya. Oke.
Tiga kartu selanjutnya berbicara tentang perasaan kamu, Scorpio, terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya The Devil, kita punya Ten of Cups, dan kita punya Eight of Pentacles gitu ya. Oke, gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini? Apakah kamu masih sayang? Yes, kita punya Ten of Cups di sini. Ten of Cups ini berbicara tentang emotional fulfillment gitu ya, berbicara tentang rasa nyaman yang senyaman itu. Kamu ada harapan, kamu ingin membawa hubungan ini sampai ke titik yang benar-benar stabil. Definisi stabil itu apa sih? Berbagai macam gitu ya. Bisa saja sampai ke pernikahan atau misalnya sebatas pacaran dulu, tapi intinya adalah kamu ingin ada kebahagiaan untuk hubungan ini. Kamu ingin kamu ingin ada komitmen, ada keseriusan, ada hubungan jangka panjang. Kamu tidak ingin hubungan yang main-main gitu ya. Tapi Ten of Cups juga berbicara sebelum sampai ke titik ini, sebelum sampai ke titik Ten of Cups ini akan butuh proses panjang. Di mana proses ini bisa saja tidak akan mudah, tidak akan cepat, dan proses yang tidak mudah dan tidak cepat ini adalah salah satu yang sedang kalian hadapi sekarang. Kita punya Five of Pentacles tadi ya. Hubungan cenderung lambat, cenderung banyak struggle, banyak tantangannya gitu. Kamu sadar bahwa untuk mencapai titik ini um, akan butuh proses gitu ya, dan karena perlu proses yang mana tadi prosesnya bisa aja tidak mudah, ada beberapa saat di mana kamu cenderung marah, kamu kesal, kamu emosi gitu ya dengan doi, dengan proses ini. Benar-benar kesal gitu. Ya benar-benar semarah itu, benar-benar tersulut emosi, termakan emosi. Baik lagi karena prosesnya tidak semudah itu dan itu memancing emosi kamu beberapa saat yang lalu atau bahkan sampai sekarang ini gitu ya. Memancing emosi kamu. Tapi pada akhirnya karena perasaannya emang masih sayang, karena emang perasaannya masih sekuat itu, kamu punya harapan yang besar, punya harapan yang kuat akan bagaimana keberlanjutan hubungan kalian. Kita punya Eight of Pentacles di sini. Kamu masih mau, ya udah kalau emang lama, ya gue emosi sih, tapi ya udah mau gimana, tapi gue masih sayang, gue masih pengen berjuangin, ya udahlah, gue lakukan aja apa yang bisa gue lakukan untuk hubungan ini, apa yang bisa gue maksimalkan, apa yang bisa gue benahi, apa yang bisa gue perbaiki untuk hubungan ini gitu ya. Itu adalah perasaan kamu terhadap doi kamu gitu ya. Oke, tiga kasus selanjutnya berbicara tentang perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya Ace of Cups, kita punya Queen of Wands, dan kita punya Seven of Pentacles gitu ya. Oke, jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Apakah dia masih sayang? Yes, dia masih sayang. Kita punya Ace of Cups di sini berbicara tentang masih bisa melihat masa depan yang indah dengan kamu. Dia masih bisa melihat bahwa ke depannya akan ada perkembangan, akan ada awal baru untuk hubungan kalian. Awal baru dalam artian kalau misalnya sekarang sedang bermasalah, maka ke depannya bisa membaik. Kalau misalnya sekarang statusnya apa, nanti bisa berkembang gitu. Intinya akan ada perkembangan. Dia masih bisa melihat, dia masih percaya, dia masih optimis kalau ke depannya hubungan kalian masih akan ada perkembangan gitu ya. Em, kita punya Queen of Wands, di mana dia juga baik lagi tentang optimisme gitu ya. Dia masih percaya, dia masih bisa melihat ke depannya bahwa ada masa depan yang indah, kesempatan untuk hubungan kalian lebih baik lagi. Walau tadi butuh proses gitu ya. Queen of Wands ini juga berbicara tentang proses gitu. Tapi nggak dapat dipungkiri, dia juga jenuh. Ada Seven of Pentacles gitu ya. Dia juga sometimes, terkadang ada perasaan jenuh kayak yang tadi aku bilang, hubungan terkesan stagnan, hubungan terasa minim perkembangan, eh, gitu-gitu aja gitu ya. Jadi ada beberapa waktunya kadang dia agak membatasi diri dari kamu, dia agak renggang dari kamu. Itu kenapa? Karena dia juga jenuh, dia juga bete. Kok gini-gini aja sih hubungan kami gitu ya. Ketika dia jenuh, ketika dia agak renggang, agak menjaga batas dari kamu, apa sih yang dia lakukan? Dia ambil waktu dia sendiri, dia merenung, dia mempertimbangkan hubungan kami sejauh ini tuh udah bagaimana sih? eh Kita udah lama loh kayaknya berhubungan gitu, tapi kok gini-gini aja? Apa sebenarnya udah banyak cuman ya gue yang gak sadar, kebersamaannya udah banyak cuman gue yang gak sadar atau gimana? Nah dia tuh banyak sekali merenung, mempertimbangkan, mengevaluasi hubungan kalian selama ini seperti apa. Jadi kalau misalnya dibilang dia lagi jarak atau lagi renggang sama kamu, dia nggak kemana-mana gitu. Cuman emang dia lagi jenuh dan dia lagi berpikir, mempertimbangkan.
apa sih yang terjadi pada hubungan kalian? Kenapa minim perkembangan? Bagaimana sebaiknya menanggapi situasi gitu ya? Ini emang kayaknya kebanyakan dari kalian, hubungannya itu udah cukup lama gitu ya, possible tidak sesebentar itu. Tapi ya, ada juga dari kalian yang mungkin masih sebentar, tapi di sini lebih kuat, lebih banyak energi, mayoritas di mana hubungan kalian tidak sesebentar itu gitu ya. Baik lagi kan bentar lama itu relatif gitu ya, tapi ya possible nggak sesebentar itu gitu. Oke. Kita akan buka kartu selanjutnya, 3 kartu selanjutnya terkait hubungan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Kita punya Temperance, kita punya Eight of Swords, kita punya King of Swords gitu ya. Oke, jadi gimana sih hubungan kalian di bulan November 2020? Ini lebih ke energi kamu gitu ya. Karena balik lagi, karena kalau dari doi kan gini, kalau dari doi kan dia sayang, tapi dia ada jenuh gitu kan. Tapi walaupun dia jenuh, dia nggak yang sampai berapi-api atau emosi atau meluap-luap gitu ya. Sedangkan kamu tadi kita tahu kalau kamu itu tadi sempet yang apa emosi meluap-luap gitu. Nah, di bulan November 2020 kamu akan lebih menstabilkan, kalian terutama di kamu akan lebih menstabilkan emosi kamu, menstabilkan perasaan dan pikiran kamu. Kamu tahu nih kan namanya emosi karena kenapa bisa meluap-luap, kenapa bisa marah, ya karena emosi yang nggak stabil gitu kan. Nah, di bulan November 2020 kalian akan lebih banyak berusaha untuk mengontrol emosi kalian, berusaha mengontrol perasaan dan pikiran kalian, agar yang semula kurang stabil, setidaknya lebih terkontrol, lebih stabil gitu ya. Karena kalian maunya, karena kamu kenapa akan mengontrol emosi kalian di bulan November 2020? Karena di belakangan ini atau bulan-bulan sebelumnya, ketika kamu marah ini, kamu nggak sadar loh kalau kamu marah itu ternyata berdampak buruk untuk hubungan gitu. Nah, di bulan November 2020 kamu akan mulai sadar bahwa kamu kayaknya harus deh, mmm, lebih berpikir jernih, lebih berpikir yang akal sehat, lebih berpikir dengan kepala dingin, enggak yang dikit-dikit emosi, enggak dikit-dikit emosi gitu. Jadi di bulan November 2020 akan ada perubahan gitu ya, dari emosional, dari yang mudah ngamuk, mudah marah gitu ya. Di bulan November 2020 akan lebih, apa namanya, lebih stabil, lebih terkontrol emosinya. Kenapa? Karena baik lagi secara harapan, secara, mmm, secara secara impian untuk mencapai titik hubungan yang benar-benar lebih baik, lebih lebih cerah itu, kalian masih punya harapan seperti itu. Kalian masih percaya bahwa hubungan bisa bertumbuh. Nah, tapi kan namanya, bertumbuh, ibaratnya tumbuhan aja gitu kan. Tumbuhan butuh waktu lama untuk dia benar-benar tumbuh gede gitu kan. Nah, kamu kamu dan dia sadar bahwa akan butuh waktu gitu, tapi kamu mau sabar, mau tenang, mau menjalani prosesnya dengan setenang mungkin gitu. Kalau lagi emosi, benar-benar stabilkan dulu, nggak langsung main emosi gitu. Karena kenapa kenapa pada akhirnya mau mencoba untuk mengontrol emosi, pikiran dan hati gitu ya. Kita punya Eight of Swords di sini. Karena pada akhirnya di bulan November 2020 kalian sadar, dia sadar bahwa kalau ikutin emosi terus ya, makin makin puyeng, makin bingung gitu. Emang kalau emosi dapat solusi? Enggak kan? Nah, itu yang akan kalian sadari di bulan November 2020. Kenapa sih emosi terus gitu kan? Toh nggak dapat solusi apa-apa gitu loh. Nah, itu adalah pemikiran kalian di bulan November 2020. Daripada ikutin emosi pada akhirnya semakin nge-stuck gitu kan, mending kami kontrol, perasaan kami, kontrol emosi kami agar lebih stabil gitu. Ya walaupun gitu ya, kalau kalian berusaha mengontrol emosi, berusaha menstabilkan emosi, artinya kan ada situasi di mana secara emosi lagi naik dan turun gitu kan. Nah, jadi walaupun ada usaha untuk mengontrol emosi, tapi dalam usaha mengontrol ini juga tidak akan semudah itu. Akan adalah yang bikin bikin greget gitu, tapi pada akhirnya kita punya King of Swords gitu. Kalian berusaha untuk realistis aja, ya udahlah fokus aja pada apa yang ada sekarang, fokus aja pada apa yang bisa dilakukan di hubungan ini daripada terlalu banyak mikir, daripada terlalu banyak pertimbangan gitu kan, daripada terlalu banyak netting, terlalu banyak pikiran gitu kan. Kenapa sih nggak fokus aja pada apa yang bisa dilakukan sekarang, yang realistis, yang wajar, yang memang bisa dilakukan daripada mempertimbangkan terlalu banyak hal yang mungkin aja nggak akan terjadi gitu. Nah, itu di bulan November 2020 akan ada kesadaran seperti itu gitu ya.
Oke, kita punya chemistry gitu ya. There's a strong magnetic attraction here gitu ya. Kita punya chemistry. Di mana chemistry ini juga berbicara di bulan November 2020. Ini kan ada usaha untuk menstabilkan emosi. Ada usaha untuk menstabilkan perasaan. Apalagi ini stabilkan? Kondisi hubungan gitu ya. Possible di bulan November 2020 kan akan lebih itu. Kan akan lebih apa namanya, akan lebih banyak quality time bersama. Kan akan lebih banyak untuk deep talk, heart to heart communication, hubungan yang benar-benar intens gitu ya. Terlepas dari situasi dan kondisi yang susah gitu ya, yang tidak mudah, kalian akan berusaha untuk bersama untuk menyelesaikan atau mencari permasalahan, mencari solusinya bersama-sama gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya ada masa lalu kayak diam-diaman, cuek-cuekan, nah di bulan November 2020 akan lebih ke kalau ada masalah ya udah diomongin, bener-bener dicari permasalahan. Astaga, kok cari permasalahan sih? Dicari solusinya, dicari sumber permasalahannya di mana dan bagaimana mengatasinya gitu ya. Oke, kita punya kasus selanjutnya, heartache and loss gitu ya, kekecewaan gitu ya. Ini kartu tentang kekecewaan di mana balik lagi, namanya berusaha untuk mengontrol emosi. Kalau berusaha untuk mengontrol emosi, mengontrol kondisi hubungan naik dan turun, kita berusaha mengontrol sesuatu, berusaha menstabilkan, karena itu pasti butuh usaha gitu kan. Dan usaha itu belum tentu akan semudah itu, belum tentu akan semenyenangkan itu. Tadi aku udah bilang, kita punya eight of swords di sini yang namanya kesel, greget, puyeng, yang namanya kecewa, itu tetap akan masih ada di bulan November 2020. Tapi ini much better gitu ya. Ini such a progress gitu ya dibanding sebelumnya. Karena yang sebelumnya, kalau sebelumnya terlalu mengikuti emosi, di bulan November 2020 akan berusaha mengontrol emosinya, akan berusaha mengontrol situasi dan kondisi hubungan agar lebih termaintain, agar lebih stabil gitu. Walau tidak dapat dipungkiri yang namanya kesal, greget, sakit hati, kecewa itu masih akan ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu sukses gitu ya. Apa sih yang berhasil? Berhasil untuk lebih dewasa, berhasil untuk lebih bijak gitu ya. Yang tadi, sebelumnya kalau misalnya, dan tadi ini juga chemistry, sukses karena kita punya chemistry tadi gitu ya. Tentang quality time bersama, tentang untuk lebih dewasa dalam menanggapi situasi dan kondisi yang ada. Kalau sebelumnya selama ini kalian cenderung mengikuti emosi, maka di sini kalian akan lebih enjoy, kalian akan lebih santai, kalian akan lebih menikmati hubungan kalian. Apa yang terjadi maka terjadilah gitu ya. Enggak yang dijadikan beban pikiran, walaupun beban pikiran tidak dapat dihindari akan terjadi gitu ya. Tapi ya kalau emang bisa dihiraukan ya kalian akan hiraukan gitu ya. Yang sebelumnya kayak bener-bener ibaratnya ada emosi dikit diikutin, ada emosi dikit diikutin. Nah kalau sekarang tuh enggak gitu, di bulan November 2020 possible tidak gitu. Kayak akan lebih santai, lebih enjoy, lebih lebih have fun, lebih appreciate the moment, appreciate every moment yang ada gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya kartu Believe in Magic gitu ya. Believe in Magic ini berbicara tentang, yes, kamu masih percaya bahwa akan ada keajaiban untuk hubungan kalian. Masih ada harapan, hubungan masih bisa bertumbuh, akan pelan-pelan bertumbuh. Kamu dan dia masih akan berharap di sana. Kamu masih percaya bahwa hubungan kalian itu ke depannya akan benar-benar membaik. Kalian percaya bahwa keajaiban masih akan ada untuk hubungan kalian gitu ya. Um, a win-win outcome is forecast gitu ya. A win-win outcome is forecast gitu. Jadi gini. Jadi misalnya selama ini, oke, kartu ini berbicara tentang kestabilan gitu ya. Balik lagi, kita punya temperance tadi gitu ya, temperance ini. Kartu pertama yang terkait hubungan kalian di November 2020, di mana kalian akan berusaha untuk mengontrol gitu kan. Berusaha untuk mengontrol emosi, berusaha untuk menstabilkan emosi yang ada, menstabilkan kondisi hubungan yang sebelumnya naik dan turun gitu kan. Nah, di bulan November 2020 akan ada lebih keseimbangan gitu ya. Kita punya neraca gitu kan. Neraca ini kan seimbang, dia nggak berat sebelah gitu kan. Hubungan kalian di bulan November 2020 akan lebih lebih seimbang, akan lebih stabil, akan mulai terbuka, akan mulai kayak kayak ada aha momennya kayak, aha, ternyata hubungan udah mulai stabil ya. Aha, ternyata hubungan tuh udah membaik ya gitu. Nah, ada titik seperti itu gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya kamu ataupun dia salah satu lebih condong banyak berbicara dan yang satu lebih condong lebih banyak mendengar. Nah, di bulan November 2020 antara seberapa banyak kamu berbicara, antara seberapa banyak kamu mendengar akan lebih stabil. Jadi benar-benar egonya ini
stabil, enggak yang kamu lebih kamu ego sendiri, dia ego sendiri, enggak. Di bulan November 2020 benar-benar stabil. It's all about stability gitu ya. Oke, kita ke sarannya sekarang. Kita punya nurture yourself. Investing time in self-care now will yield more energy for you later gitu ya. Oke, nurture yourself berbicara tentang self-care. Um, Bikin diri kamu nyaman gitu ya. Jadi gini, um, kalau misalnya kamu jenuh, kalau misalnya kamu lagi stres, kepikiran gitu ya, gimana sih cara um, ini adalah salah satu cara untuk menstabilkan emosi gitu ya, untuk lebih menenangkan hati dan pikiran kamu. Caranya adalah self care. Misalnya kalau kamu ada skincare, kamu skincarean, maskeran, percantik diri gitu ya, atau movie maraton gitu ya, nonton film atau apapun gitu. Self care, self love gitu ya. Jangan lupa untuk mencintai diri kamu sendiri, itu penting banget teman-teman gitu ya. Karena mencintai diri kamu sendiri itu adalah bentuk kamu menghargai diri kamu gitu. Gimana kamu bisa menghargai orang lain? Gimana bisa kamu menghargai pasangan kamu? Kalau misalnya untuk menghargai diri kamu sendiri aja, menghargai orang yang bisa kamu kontrol sepenuhnya aja kamu belum bisa. Nah gitu ya. Jangan lupa untuk self care karena ini juga akan berguna untuk membantu kamu kalau kamu lagi jenuh, kalau kamu lagi bete, kalau kamu lagi ngambek, marah, kesal gitu ya. Kita punya receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love gitu ya. Jadi kartu ini berbicara tentang receive with love and appreciation gitu. Jadi gini, um, apapun yang kamu lakukan di hubungan kalian untuk bulan November 2020 bahkan seterusnya, lakukanlah dengan cinta gitu. Apa namanya? Dia untuk kamu, jadi gini, dia itu pasangan kamu diberikan kepada kamu oleh alam semesta, oleh Tuhan, itu adalah satu blessing, adalah satu berkat untuk kamu gitu. Nah, tapi bukan berarti dikasih ke kamu lalu ya bakal mulus-mulus aja gitu kan perjalanan, kan enggak gitu ya. Contoh, em, aku kasih adik aku handphone gitu ya. Apakah handphone itu akan selamanya mulus, tidak lag? Kan enggak gitu kan. Ada kalanya handphone itu akan mulai nge-lag, mulai mulai slow gitu kan, mulai mulai lambat, mulai rusak gitu kan. Nah, tapi kan bukan berarti kalau rusak dikit lalu dibuang. Kan enggak, kan bisa diperbaiki gitu kan. Nah, itu adalah maksudnya gitu, yaitu perlakukan dia ataupun dia perlakuan kamu dengan cinta, dengan harus penuh menghargai satu sama lainnya di sini gitu ya. Di sini benar-benar berbicara tentang menghargai satu sama lainnya. Perlakukan dia dengan cinta, dia memperlakukan kamu dengan cinta, benar-benar harus menyebarkan positive vibes di hubungan kalian gitu ya. Balik lagi, hubungan kalian bisa berkembang loh, bisa berkembang, tapi yang namanya ombak, yang namanya naik turun dalam hubungan kalian itu akan terjadi gitu kan. Tapi ya balik lagi, itu wajar, tolong disadari di sana gitu ya. Oke. Kartu selanjutnya adalah curiosity gitu ya. Curiosity ini berbicara tentang kepo gitu ya. Jadi gini, em, kepo bukan berarti kamu melanggar privasi pasangan kamu, bukan gitu ya. Tapi gini, tapi kan kamu mau udah berhubungan 20 tahun sekalipun gitu ya, setiap waktunya, setiap detiknya adalah proses pengenalan, adalah proses pembelajaran gitu ya. Kan kita manusia tidak pernah berhenti belajar ya, sampai titik terakhir kita sebelum kita meninggal gitu ya. Nah, jadi maksudnya adalah jangan pernah berhenti untuk mau mengenal dia. Jangan pernah berhenti untuk mau memperdalam hubungan kalian gitu ya. Karena baik lagi, kita hidup untuk belajar gitu ya. Termasuk bagaimana kita belajar mengenal doi. Karena misalnya kamu udah 10 tahun pacaran sama doi misalnya. Pas kamu menikah, kamu juga akan ketemu banyak hal yang kamu kayak, wah, dia begini ya, 10 tahun aku pacaran aku nggak pernah lo tahu dia begini. Nah, ibarat seperti itu. Nah, jadi salah satu tips dan trik untuk hubungan bisa berkembang, bisa awet, ya jangan ragu, jangan takut untuk lebih mengenal dia, jangan ragu untuk mau memperdalam intensitas hubungan gitu. Jangan takut untuk memperdalam koneksi kalian gitu. Karena baik lagi, tapi jangan itu ya, tapi jangan melanggar privasi gitu ya. Tetap ada batasannya gitu. Tapi intinya adalah em, hidup itu pembelajaran gitu. Jadi
kamu mempelajari dia, kepribadian dia, kamu mempelajari bagaimana cara memperlakukan dia, bagaimana cara memperlakukan hubungan ini untuk setiap harinya gitu kan, untuk setiap saatnya. Nah, jangan pernah berhenti belajar. Kamu berhenti belajar itu sama dengan hubungan akan stagnan gitu ya. Nah, oke. Terakhir adalah power. You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time gitu. Jadi gini, kartu ini lebih berbicara tentang gini, kamu tahu apa yang terbaik untuk kamu tahu apa yang terbaik untuk dia, apa yang terbaik untuk kalian, dan dia juga tahu gitu ya, dan dia juga tahu apa yang tadi aku bilang, dia tahu bagaimana memperlakukan kamu, dia tahu bagaimana memperlakukan hubungan kalian gitu kan, dia tahu apa yang terbaik untuk kalian, untuk dia sendiri gitu. Nah, ketika kalian tahu apa yang terbaik, maka implementasikan. Misalnya, kamu tahu kalau sepertinya harus ngomong deh terkait permasalahan ini misalnya gitu ya. Maka omongkanlah, jangan takut gitu ya. Jangan malah kamu tahu sesuatu baik untuk dilakukan, malah kamu tidak lakukan. Kamu tahu sesuatu tidak baik untuk dilakukan, malah kamu lakukan gitu. Jangan gitu ya. Harus ada keberanian untuk mengimplementasikan apa yang kamu tahu benar untuk dilakukan, untuk tidak melakukan apa yang kamu tahu tidak baik untuk dilakukan gitu ya. Dan power juga berbicara tentang tadi proses naik dan turun itu selalu ada. Kalau lagi dihadapkan dengan naik dan turun, jangan khawatir, kamu pasti kuat gitu kan. Tuhan dan universe nggak pernah kasih kamu tantangan yang akan melebihi kemampuan kamu gitu ya. Jadi kalau ada tantangan, kamu pasti bisa. Kalian pasti bisa. Jalani aja gitu ya, semaksimal yang kalian bisa gitu. Oke, selanjutnya adalah informasi tambahan. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kamu dan dia gitu ya. Nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian, nama depan, tengah, belakang. Dan juga ada zodiak, bisa zodiak dia, ataupun zodiak kamu, yaitu Scorpio gitu ya. Dan juga tanggal dan bulan terkait. Misalnya tanggal atau bulan jadian, PDKT pertama kali jalan bareng, pertama kali bertengkar misalnya, atau misalnya pernikahan kalau kamu sedang menikah dan lain-lain gitu ya. Aku mulai ya. Oh ya, kalau misalnya informasi-informasi ini tidak ada yang terkait dengan kamu dan dia, tidak apa-apa, jangan khawatir. Baik lagi ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Sebentar ya. Informasi pelengkap untuk para Scorpio, untuk hubungannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap untuk hubungannya para Scorpio, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita punya angka 2. Kita punya Februari. Kita punya 6 atau 9. Kita punya Pisces atau Pisces. Kita punya 27. Kita punya Pisces lagi, Pisces. 26. Ya kan 26 ya, 26. 25. 22. Juli. Oktober. U. R. Juni. Juli. September. Oh, oke. Dari tadi aku ngedengar channel message 25 Desember. Mungkin itu adalah tanggal dan bulan yang akan terkait dengan, yang akan cukup familiar dengan beberapa di kalian gitu ya. Ada yang perlu dengar 25 Desember, karena dari tadi aku dengar 25 Desember gitu ya. Jadi mungkin di hari Natal mungkin ada momen-momen tertentu untuk beberapa di kamu tidak akan resonan untuk semua orang. Tadi itu pesan cukup spesifik gitu ya. Tapi ada dari kamu yang perlu dengar tentang 25 Desember gitu ya. Mungkin itu tanggal jadian atau tanggal terkait momen-momen tertentu gitu ya. Kita ada Y. Kita ada 31. Kita ada Libra. Kita ada Desember. Kita ada Maret. Kita ada April. Kita ada X. Kita ada Februari. Kita ada Agustus.
kita ada Februari, kita ada November, kita ada P, kita ada Juli, kita ada Maret, kita ada 14, kita ada Maret, kita ada Scorpio, kamu adalah Scorpio dan mungkin kamu berhubungan dengan sesama Scorpio. Kita ada Oktober, kita ada Juni, kita ada 13, kita ada Leo, kita ada M, kita ada Z, kita ada S, kita ada November lagi, kita ada Aries atau Aries, kita ada Sagittarius, Sag, kita ada Januari, kita ada August atau Agustus, kita ada Maret, kita ada C, kita ada 21, kita ada M, kita ada November, kita ada M lagi, kita ada 15, kita punya S lagi, Libra, dan 9 atau 6 gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.